Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani Mutiara Dewi, NPM 1841276, kelas MNJ 18D. Saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko operasional. Pengertian risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Resiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem, dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Tujuan utama manajemen risiko operasional adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian-kejadian eksternal. Sumber-sumber risiko operasional. Yang pertama ada karakteristik dan kompleksitas bisnis. Yang kedua ada sumber daya manusia. Yang ketiga ada teknologi dan informasi infrastruktur pendukung. Yang keempat kecurangan. Yang kelima ada kejadian eksternal. Lalu kategori risiko operasional. Ada yang pertama risiko proses internal akibat kegagalan atau proses prosedur. Contoh kejadian resikonya adalah yang pertama kelalaian marketing, kedua pengendalian tidak memadai, yang ketiga kesalahan pemasaran produk dan pencucian uang, kesalahan transaksi, dokumentasi tidak memadai atau tidak lengkap. Lalu yang kedua ada resiko manusia dan contoh kejadian resiko. Yang ketiga resiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem, yang keempat ada resiko eksternal. Lalu kebijakan prosedur dan penetapan limit. Pelaksana kebijakan prosedur dan penetapan limit atau risiko operasional perusahaan perlu menerapkan yang pertama ada strategi manajemen risiko. Strategi manajemen risiko operasional harus sesuai dengan strategi bisnis secara keseluruhan dan disusun dengan mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi dan industri organisasi bank. Yang kedua, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Tingkat risiko yang diambil merupakan tingkat dari jenis risiko yang bersedia diambil perusahaan dalam rangka mencapai sasaran korporasi. Lalu yang ketiga ada kebijakan prosedur. Kebijakan harus menetapkan kebijakan manajemen risiko operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis, lini bisnis, dan aktivitas pendukung. Yang keempat ada limit. Perusahaan harus menetapkan limit risiko operasional sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan serta memperhatikan kemampuan model perusahaan. Lalu pengukuran risiko operasional. Risiko operasional diukur berdasarkan dua faktor. Yang pertama ada risiko suatu aktivitas. Yang A, pengamatan frekuensi dan dampak. Terdapat 4 jenis utama kejadian yaitu low frequency atau low impact, low frequency atau high impact, high frequency atau high impact, high frequency atau high impact. Yang B, ada kerugian yang diperkirakan versus kerugian yang tidak diperkirakan. Metode yang dapat digunakan antara lain risiko kontrol, self-assessment, manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dan kemungkinan berbeda. Lalu key risk indicator. KRI digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko dalam rangka pengendalian risiko operasional pada setiap aktivitas bisnis. Lalu ada Loss Event Database. LED adalah alamat manajemen operasional yang dipakai atau untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Khusus untuk industri keuangan di Indonesia, OJK
menerapkan 3 model yang dapat digunakan dalam menghitung kewajiban penyediaan modal minimum, yaitu yang pertama ada pendekatan indikator dasar, yang kedua pendekatan terstandarisasi, yang ketiga ada pendekatan pengukuran lanjut. Baik, sekian segitu saja presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.